Pemirsa, apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Di era pasca pandemi, sejumlah perubahan terjadi terhadap sistem pendidikan tinggi dan internasional Taiwan. Sebagian pelajar asing memutuskan menetap di Taiwan yang relatif lebih aman dan memiliki standar guru yang tinggi, dan pelajar lokal kini berkesempatan untuk lebih banyak berinteraksi dengan pelajar asing. Semester segera berakhir. Dikarenakan situasi pandemi di kampung halaman, sebagian pelajar asing yang tamat sekolah memilih untuk menetap di Taiwan yang lebih aman. They have to check my temperature first before taking the bus. I feel like everything in the rules. Maybe I stay here is safer than Thailand. Pengontrolan kedatangan dari luar negeri masih diberlakukan sehingga banyak pelajar asing tidak mampu kembali ke Taiwan usai liburan musim panas. Tapi tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk meneruskan pelajaran secara daring. Sementara para pelajar asing yang tidak mampu pulang ke kampung halaman memilih untuk menetap di Taiwan, tidak hanya karena unsur pandemi, juga karena pragmatisme yang diadopsi sistem pendidikan tinggi di Taiwan. Jumlah pelajar asing yang mengajukan aplikasi untuk mengikuti semester baru di Taiwan September depan telah bertambah sekitar 20%. Meskipun tidak semua dari mereka akan bisa datang, kecenderungan ini telah meredakan masalah kurangnya pelajar lokal yang timbul karena angka kelahiran rendah di Taiwan. Menurut regulasi, pelajar asing yang tamat sekolah harus memohon izin sebelum diperbolehkan bekerja dan menetap di Taiwan. Dan dalam menghadapi internasionalisasi lingkungan pendidikan tinggi, pelajar lokal juga harus lebih giat dalam memperbaiki kefasihan bahasa asing masing-masing. Sistem transportasi bus umum tanpa pengemudi mulai dioperasikan di Changhua dengan rute 12,6 km menuju kawasan Lugang. Ini adalah kendaraan dengan sistem pengemudian otomatis yang dikembangkan mandiri di Taiwan, juga merupakan kendaraan umum tanpa pengemudi pertama yang mendapatkan izin operasi. Sistem transportasi bus tanpa pengemudi mulai dioperasikan di Changhua tanggal 15. Berbeda dari pola kerjasama di masa lampau, kali ini periset dan pengusaha tidak mengadopsi sistem pengemudian otomatis semula dari kendaraan, melainkan menggunakan sistem operasi yang dikembangkan secara mandiri. 它是双向都可以行驶，所以它具备的是有360度的一个感测的范围。 Bus dengan rute 12,6 km yang akan melintasi Taman Industri Pantai Changhua ini juga sudah siap diintegrasikan dengan rantai perindustrian 5G di masa depan. Prototipe bus dengan sistem pengemudian otomatis berkapasitas 15 penumpang ini memakan dana 40 juta dolar Taiwan untuk dibangun, tapi kelak jumlah ini akan dikurangi menjadi sekitar 10 juta. Fungsinya adalah sebagai bus transit di taman industri, kampus sekolah, dan destinasi wisata. Bencana banjir terjadi di sejumlah negara Asia akibat hujan monsun. Di Indonesia, banjir bandang menerjang puluhan ribu pemukiman warga dan merenggut 16 jiwa di Sulawesi Selatan. Di India, akibat luapan Sungai Brahmaputra, setidaknya 77 orang tewas. Dan di Bangladesh serta Nepal, hujan deras juga menelan banyak korban. Banjir bandang terjadi di Sulawesi Selatan, Indonesia tanggal 13. Puluhan ribu pemukiman warga tergenang air, sedikitnya 16 orang tewas, 23 hilang. Di Assam dan Bihar, India, curah hujan deras dan luapan air Sungai Brahmaputra mengakibatkan lebih dari 2 juta warga kehilangan tempat tinggal dan sedikitnya 77 tewas. Pani ro khud boise, efala ro pani ekdom sab pani tolo. Banjir juga melanda Bangladesh akibat meluapnya Brahmaputra. Lebih dari sejuta warga terpaksa dievakuasi mengakibatkan hampir 17.000 orang terinfeksi COVID-19. Dan di Nepal, hingga tanggal 11, tanah longsor dan banjir akibat hujan deras telah merenggut lebih dari 40 jiwa dan menyebabkan puluhan ribu warga kehilangan tempat tinggal. Pemirsa, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya kita saksikan pertunjukan kembang api di Perancis. Sampai jumpa.